organisasi kemasyarakatan yang tidak menjadikan sosial media ini sebagai platform dalam dakwahnya, siap-siaplah menjadi fosil sejarah. Tahun 2015 saya sampaikan udah buka platform di Instagram segala macam. Itu 2018 ya, 3 tahun. Itu tembus ke angka 200 miliar. Wow. Iya, dan dari 500 juta ke 200 miliar. Wow. Dan bahkan di Muktamar NU kemarin di Lampung itu kita laporan itu sudah akumulasinya di 1,5 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita di Suara NTB siang ini, alhamdulillah kita kedatangan ya Pak Ahmad Helmy Faisal Zaini, anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB 2. Betul. Yang sudah 2 periode mewakili NTB. Masyarakat NTB. Nah, kita nanti akan bicara banyak tentang karir beliau, tentang termasuk apa yang menjadi pemikiran-pemikiran beliau dan hobi juga mungkin. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu, gimana? Helmy, apa kabar? Asahan sehat, alhamdulillah. Saya manggilnya Pak atau Bang? Mas aja lah. Abang juga boleh, Bang. Oh ya, Bang. Bang, saya lihat terakhir postingan ini. Ketika kemarin kan ini saya diminta sama Mas Andi untuk bikin riset interview tentang interview Bang Helmy. Saya langsung buka Instagram. Lihat ada postingan yang menarik. Nah, ini menarik nih kita bahas. Kemarin postingan terakhirnya itu makan di mana saya makan sini ya? Di Cakra ya. Di Cakra. Besoknya langsung nge-gym. Ngerasa berdosa kayaknya. Jadi itu setelah kunjungan, memang kalau ke NTB ini, Lombok ini, kita itu khilaf. Karena makanannya semua enak ya. Dan di sini kan kalau bertamu, semua mereka menyuguhkan makanan. Benar sekali. Jadi kalau kita nggak makan, ya nggak sopan lah gitu ya. Jadi kalau 5 titik, ya 5 kali makan kan. Gitu. Nah, jadi kemarin itu ke Tuan Guru Turmudi juga ada ke beberapa tempat, tapi kan kita selalu melepas perjalanan akhir biasanya nongkrong, cangkruan di pinggir jalan. Itu ada warung kaki 5 itu di Cakra. Nah, situ masakannya enak-enak loh. Benar. Jadi favorit saya makan itu apa tadi? nasi goreng pete. Wow. Ini siang-siang kita rasakan. Ini lagi puasa kita mau makanan ini ya. Nasi goreng pete itu. Waduh, dahsyat sekali itu. Nah, saya karena khilaf, porsinya banyak, dan saya juga biasa minum itu telur ayam kampung, kuningnya aja setengah matang. Juga di situ juga kan? Ya. Di situ kan ada tempe goreng, tahu goreng, wah pokoknya macam-macam lah itu ya. Surganya makanan tuh. Nah, setelah itu nyampe hotel, kebetulan saya kan kalau kesini kadang-kadang tempatnya Ron, kadang-kadang di hotel macam-macam lah, udah rumah sendiri kan. Nah, itu merasa berdosa ini karena ini makan banyak banget hari ini. Nah, akhirnya saya tanya, ada tempat gym di sini? Ada. Ya udah, saya nge-gym. Karena menurut beberapa teori orang di olahraga nge-gym ini, weight training, kalau misalnya kayak deadlift aja, kita angkat beban itu, yang 100 kilo misalnya, 3 kali aja, itu setara dengan 500 sampai dengan 100 kalori ya. Wow. Jadi kalau nasi goreng 1 piring lewat sudah. Jadi kita harus imbang lah kan itu. Ini kan mau pemilu, berarti nge-gymnya harus sama banyak.
Karena titik-titik yang dikunjungi Iya. lama panjang itu. Saya tadi malam juga karena tadi malam sempat nge-gym lagi saya karena banyak makan kan itu. Apalagi makan ayam taliwang, ya. Waduh. Kemudian bebalung ya. Nah, saya kan kemarin buka puasa di tempatnya Alu Pelita Putra kan situ. Ya. Waduh, itu makanan pembukanya sudah serabi, ya kan. Terus ada celorot, ya. Kemudian setelah itu makan apa itu bebalung lagi, itu kesukaan saya bebalung itu. Ya sudah kita khilaf lagi situ. Tadi malam sempat kita nge-gym lagi. Iya. Oh jadi penyeimbangnya nge-gym ya? Ya kan harus seimbang yang Iya. dimasuk sama yang dikeluarkan harus seimbang. Kalau enggak numpuk jadi sampah kan itu. Iya, jadi penyakit. Ya. Itulah makanya pentingnya olahraga di situ. Ya. Terus selain makanan Bang, kan sudah berapa, 8 tahun sampai 9 tahun? Iya, hampir 10 tahun lah ya, mewakili kalau dihitung NTB. sejak menteri lebih dong. Oh iya benar. Atau dihitung sejak saya aktif di IPNU dari tahun 97 kan saya ke Lombok situ. Wah, udah berdekade-dekade. Betul. Hidup dengan masyarakat Lombok. Ya, jadi gini Mas An, saya cerita. Itu Tuan Guru Apa yang Turmudi. istimewa dari masyarakat Tuan Lombok? Guru Turmudi saya kira jadi saksi ya. Jadi dulu tahun 97 saya masih bujang juga dan saya aktivis di Ikatan Pelajar NU di pusat. Itu karena saya sering ke PBNU waktu itu sering ketemu beberapa tokoh ya, pengurus PB waktu itu. Ada Pak Ahmad Bagja, Kiai Ahmad Bagja, juga ada Pak Kim Arif Busman dan Gus Dur, kita sering. Nah waktu itu PBNU ternyata sedang menyiapkan untuk acara Munas Konbes NU di Lombok. Ya. Nah, saya diminta oleh PBNU untuk menyiapkan persiapan itu. Nah, jadi dulu di PBNU itu tantangannya resmi Gus Dur. Ya. 3 orang yang tunjuk itu. Koordinatornya Pak Kiai Muhyiddin Arif Busman, almarhum. Kemudian Pak Otong Abdurrahman, masih hidup beliau, dan saya. Ya. Waktu itu kan pesawat ke Lombok itu selalu harus transit lewat Bali kan? Iya. Ya. Baru ke Selaparang kan? Nah, itu pesawatnya waktu itu masih pesawat Merpati kalau nggak salah, Tetuko yang CN235 itu kan. Ya. Nah, saya perjumpaan pertama kali waktu itu dengan Tuan Guru. Ya. Jadi tahun 97 saya sudah ke Tuan Guru dan hampir selama sebulan saya tinggal untuk menyiapkan persiapan. Jadi rumah-rumah penduduk itu kita pinjami untuk beberapa saat untuk kedatangan para ulama dari seluruh Nusantara. Ya. Nah, kemudian ketika saya menjabat Menteri PDT, ya, 2009-2014, ketika itu di Kabinet Indonesia Bersatu kedua Pak SBY jilid kedua, ya waktu itu saya the youngest minister, menteri termuda. Karena umur 37, waktu itu saya menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Kalau sekarang kan sudah pecah rekor sama Mas Dito ya. Iya. Berapa 32 kalau nggak salah. 32, betul. Ya. Nah, ketika saya tugas menjadi Menteri PDT selama 5 tahun, itu kira-kira tahun kedua itu saya sudah mengunjungi ke Lombok dan Sumbawa. Ya. Nah, saat itulah saya jatuh cinta. Ya. Jadi cinta pertama ketika saya dengan aktivis IPNU datang ke sini, ya, itu meneguhkan kembali saya cinta yang kedua, ya, itu di Lombok itu ketika saya menteri itu datang ke kampung-kampung, ke masyarakat. Nah, karena saya ini politisi dari PKB, ya, saya terheran-heran karena sejak pemilu pertama reformasi ya, 99, 2004, 2009, itu PKB nggak ada perwakilan dari sini untuk pusat. Iya. Ya. Dan jumlah kursi di seluruh kabupaten kota ya hanya ada 1, 2. Seluruh NTB itu hanya 5 kursi saja itu. 10 kabupaten kota loh itu. Iya, ya. iya. Hanya 5 kursi saja. Nah, akhirnya saya
pamit kepada Gus Muhaimin, Ketua Umum PKB, saya sampaikan, saya kalau manggil beliau itu Cak, saya dilempar aja udah ke Lombok deh, bahasanya gitu kan. Kan biasanya orang nyari dapil itu kan yang basah kan. Iya. Ya, mana ada kan orang jadi mau jadi DPR RI itu jadi DPRD nyari dapil yang nggak ada kursinya kan nggak ada kan. Benar. Nah, saya dulu juga yang 2004 itu di dapil Subang Majalengka Sumedang memang sudah jadi PKB-nya. Saya bilang udah saya lempar aja di NTB, biar kita bawa kursi sendiri kan ke Senayan. Nah, saya sampaikan saya merasa warga masyarakat NTB itu sudah menjadi keluarga saya. Ya. Jadi saya tahu persis bagaimana denyut nadi dan saya bagaimana bisa berbaur dengan masyarakat NTB. Lalu ya udah, yang tadinya saya rencananya di dapil Jawa Barat itu saya pindah. Dan waktu itu saya nggak kepikiran jadi nggak jadi sih ya, tapi saya betul-betul datang ke tokoh masyarakat, tuan guru, dan tidak disangka-sangka, alhamdulillah ya. Itu kenaikan PKB di dapil NTB itu 400%, Mas Aan. Wow. Jadi dari 5 kursi, ya? Dari 5 kursi se-NTB itu menghasilkan lebih dari 38 kursi. Ya, DPRD tingkat 2, tingkat 1. Ya kan DPRD provinsi dulu dari 0 jadi 5, dari 1 jadi 6. Ya, sekarang ada 6 kursi. Ya. Jadi hampir seluruh kabupaten kota sekarang hampir satu fraksi. Bayangkan dulu nggak ada orang istilahnya. Nah, yang kedua juga begitu, sehingga banyak teman-teman saya di DPR RI nggak percaya kalau saya itu biaya kampanye saya di NTB ini sangat minim sekali. Jadi kan selalu kan kalau pemilu legislatif, bahasa yang paling populer itu wani piro kan? Ya, betul. Ya, money politik itu kan. Ya. Karena di banyak daerah kalau kita menggunakan lembaga survei, itu pengaruh money politik kan masih sangat tinggi di banyak tempat. Betul. Kalau di NTB sekitar 17% saja. Ya. Artinya ya itu besar juga sebetulnya. Tapi kalau dibandingkan daerah lain kan ada yang 70% pengaruh money politik itu. Ada yang 60%. Ya. Nah, sehingga buat saya ini cukup saya datang silaturahim ke masyarakat, belusukan lah ya. Seperti yang saya lakukan juga sekarang dalam safari Ramadan saya ini juga, saya bawa sembako, saya bagikan kepada masyarakat, bersama anak yatim rutin saya. Jadi safari Ramadan kali ini saya sudah menyiapkan 2.500 paket. 1.500 dalam bentuk sembako, yang 1.000 ini santunan anak yatim. Itu dibagikan sendiri semua? Apa? Ya, dibagikan, ada di bagian, saya bagikan sendiri, sebagian oleh tim HFC Center. Oh. Kenapa jatuh cinta sama masyarakat NTB, khususnya masyarakat Lombok? Ya. Apakah sama kulturnya? Ya, jadi begini ya, saya kira nggak banyak daerah yang masyarakatnya itu masih memegang prinsip tradisi keagamaan yang kuat. Ya. Jadi di sini kan kalau orang dimintain untuk bangun masjid, bangun musola gitu, meskipun mereka itu uang pas-pasan ya, tinggal adanya itu, ya mereka sumbangkan juga. Jadi giroh keagamaan masyarakat terutama di Lombok ini ya, itu kuat sekali. Nah, saya jatuh cinta itu karena di tengah modernitas ya, di tengah budaya pop kayak sedemikian rupa gitu, itu masyarakat NTB ini masih terjaga. Nah itu pula yang Mas Aan, jadi ini mungkin tidak banyak orang tahu ya. Jadi konsep halal tourism, itu salah satu inisiatornya adalah saya. Ya. Jadi pada tahun 2014 TGB waktu itu. Iya, TGB waktu itu. Nah, waktu itu saya kan menjabat sebagai ketua fraksi PKB DPR RI. Iya, benar.
Nah, saya itu ada rencana acara waktu itu mengundang seluruh anggota teman-teman DPR RI yang dari fraksi PKB itu untuk rapat di Lombok. Saya mengenalkan juga gitu wisata Lombok. Nah, di salah satu hotel di daerah Kuta itu, ya tidak saya sebutkan namanya ya. Itu ketika saya menyiapkan menu makanan untuk tamu ya, itu agak kaget juga saya kok ada babi guling gitu ya. Ada babi guling. Saya bilang, wah ini tidak local wisdom ini. Ya. Akhirnya saya waktu itu telepon TGB. Terus diminta follow up dengan Kepala Dinas Pariwisata yang kebetulan dulu anak buah saya. Fauzal itu kan dulu Asdep. Waktu saya di PDT dia dulu Asdep. Wah, Asisten Deputi. Jadi kan enak teleponnya kan. Benar. Ya. Saya sampaikan, ini begini ya, saya bilang. Kan Lombok ini dikenal dengan Pulau Seribu Masjid. Ya, kita sih tidak akan membuat peraturan yang sifatnya membuat orang-orang turis mancanegara ini kemudian alergi dengan Lombok, enggak. Tapi kita juga harus memberikan jaminan, kenyamanan, keamanan bagi ya pertama warga masyarakat Lombok sendiri, kedua masyarakat yang kita kenal mayoritas ini memang Muslim, ini juga harus dihargai juga. Gitu ya. Terus bikin aja. Kalau wisata syariah mungkin waktu itu kan kata-kata syariah itu masih belum terlalu at home ya, belum bisa diterima ini ya. Nah, saya bilang konsep halal tourism aja. Karena kan di luar negeri sudah ada konsep halal tourism sudah ada. Bahkan kalau saya baru-baru ini ke Tokyo ya, wah mereka lebih lebih aware loh ya dengan soal-soal itu. Jadi kita punya list restoran yang mereka halal food. Ya. Iya. Jadi dari mulai masaknya, dari proses memasaknya dan terusnya itu memang mereka jaga betul. Ya. Nah kok malah kita nggak bisa menjaga hal ini kan, itu aneh. Akhirnya disepakati terus ya bergulir ya, itu kan menjadi ranah kebijakan dari pemerintah daerah. Bergulirlah menjadi konsep halal tourism. Jadi halal tourism itu bukan berarti orang bule kalau ke pantai harus pakai hijab, nggak begitu. Ya kalau ke pantai ya pakai baju pantai tentunya kan, mau renang kan ya. Nah, tetapi saya sampaikan kalau ada beberapa kriteria. Ya. Kalau grade A itu memang dia halal sepenuhnya, tidak ada minuman keras, tidak ada babi dan seterusnya. Bahkan ada plusnya itu mereka menyediakan tempat beribadah. Ya. Karena di tempat yang dulu saya sampaikan itu di situ nggak ada musola. Ya, nggak ada musola. Ya, saya sampaikan juga harus ada arah kiblat, disiapin sajadah juga, kan nggak mahal itu sebetulnya. Benar. Kalau sekarang kan sudah ada GPS ya, sudah ada pemandu arah kiblat ya. Waktu itu belum ada aplikasi itu ya. Belum masyhur lah paling nggak aplikasi itu. Nah, saya sampaikan itu. Jadi mungkin aja nanti dalam kategori kelas D itu restoran itu masih menyediakan babi misalnya, tapi masaknya harus terpisah. Benar. Ya kan? Jadi tetap dengan menggunakan ketentuan. Jadi kalau orang memang dia sukanya makan babi ya harus terpisah ya cara masaknya dan seterusnya. Nah, tapi kalau kategori A 100%. Nah, itu perkembangannya luar biasa, Mas Aan. Jadi, saya dilapori sama Mas Fauzal, 2 tahun kemudian jumlah wisatawannya bertambah loh. Dari ratusan ribu menjadi jutaan. Ya. Nah. Ternyata dari mana itu? Dari Malaysia dan dari Timur Tengah. Iya. Ternyata konsep itu justru membuka pintu bagi potensi wisatawan dari negara-negara yang masyarakat Muslim. Kan dapat penghargaan juga kan kita di Dubai kan waktu acara. Dubai. Ya. Nah, jadi ya saya inisiator ya. Kalau ibarat makanan itu ya kalau
bebalung, saya garam. Kan nggak disebut bebalung garam, nggak. Pokoknya bebalung aja. Iya. Tapi ada garamnya itu dari saya. Garamnya. Ini dagingnya. Garam aja lah. Dagingnya kayaknya. Ya. Nah, saya juga mencermati Bang Helmy ini dengan diskusi juga tadi. Ya. Salah seorang politisi dan tokoh NU yang kalau di NU itu sangat aware terhadap digitalisasi atau topik-topik digital gitu. Itu gimana, Bang, menerapkan membangun digitalisasi di NU, kemudian terus di karir juga gitu? Ya, saya dulu pernah mengatakan ya, organisasi. Sekarang juga di Komisi 1 bidangnya itu. Ya, Komisi 1 kemarin kita di BKU kan di Komisi 2 gitu. Nah, jadi gini, saya pernah mengatakan bahwa organisasi kemasyarakatan yang tidak menjadikan sosial media ini sebagai platform dalam dakwahnya, siap-siaplah menjadi fosil sejarah. Ya. Karena dunia berubah. Betul. Dunia berubah. Nah, kalau kita nggak ikut memainkan peran dalam perubahan itu sendiri, ya ketinggalan. Saya sering menyampaikan awal-awal dulu ketika saya di Sekjen PBNU, ketemu para kiai, para gus-gusnya, gawagis yang mereka berperan penting. Saya sampaikan, ustadz milenial yang nggak punya pesantren, tapi dia punya follower 2 juta, itu lebih berpengaruh daripada kiai pesantren yang punya santri 10.000 katakan. Ya. Kok bisa begitu? Iya, karena sekali ustadz milenial itu bikin satu konten, itu engagementnya, ya, yang mengikutinya itu bisa jutaan. Ya. Yang nonton. Ya, yang nonton bisa, viewernya bisa jutaan. Bahkan saya sampaikan kalau follower mereka itu 2 juta, mereka live ya, misalnya di Instagram misalnya, platform di Instagram. Mereka live yang mengikuti ada 100.000 saja misalnya. Kan itu sama dengan Istighosah Akbar. Ya kan? Ya. Jadi kalau GBK itu kapasitasnya katakan 60.000, berarti kan dua stadion besar itu. Ya, dalam waktu yang bersamaan kan. Nah. Lalu saya sampaikan, ya ini tugasnya, kan kalau para kiai kan itu generasi yang disebut dengan baby boomers ya. Ya. Dan saya sampaikan, ya nggak mungkin lagi menyerahkan tugas untuk menyiapkan platform ini kepada para kiai. Yang muda-muda ini harus nyiapin. Ya. Jadi saya sampaikan, sekarang kalau kiainya sedang mulang, sedang ngaji, harus ada santri itu di depan, sorotin kamera. Terus setelah itu hasilnya ada konten kreator itu ya, yang mereka bisa mencacah-cacah. Misalnya pengajian itu 1 jam. Ya. Nggak mungkin kalau 1 jam ditayangkan begitu apa adanya, nggak mungkin. Karena generasi milenial itu cara berpikirnya berbeda dengan baby boomers. Ya. Generasi milenial itu mereka punya otak berpikirnya itu disebut dengan croc brain. Jadi crocodile brain. Cara berpikir seperti buaya, cepat. Makanya kalau ada konten 5-10 menit, nggak ada yang nonton itu, di skip. Harus dalam hitungan detik itu. 30 detik atau 60 detik itu. 60 detik sudah maksimal itu. Ya, nah, maka acara ini juga harus ada highlight-nya yang bagus ini. dalam 10 detik itu sudah ada ketertarikan orang untuk melihat. 10 detik pertama itu 10 pertama ya. Kalau 10 detik pertama tidak menarik, mereka pasti skip. Ya. Bahkan sekarang ini, ya ini kamera kita 3-3-nya kan pasti landscape ya. Karena memang memang kebiasaannya begitu. Iya. Nah, sekarang juga sudah berbeda lagi kan. Ternyata bentuk yang potret itu lebih diminati daripada yang landscape.
Nah, landscape bisa dibuat framing jadi potret, kan gitu. Ya. Nah, saya pelajari terus. Saya itu ketika di Sekjen NU, Instagram itu dari nol. Nol dari nol. Saya sampaikan. Nanti saya bisa cerita banyak hal. Instagramnya NU? NU, official NU. Oh, iya. Official NU. Ada memang sudah ada yang NU online itu sudah bagus itu. Nah, waktu itu kan kadang-kadang kita ada kendala teknis, ada menyiarkan Ru'yatul Hilal segala macam, ada informasi penting, ada menyampaikan ke teman-teman yang di Dex NU online perlu waktu. Nah, karena saya di Kesekretariatan Jenderal, maka saya bikin Nahdlatul Ulama official, sampai sekarang masih ada. Nah, itu saya sampaikan kepada teman-teman. Pokoknya kita posting semua yang sifatnya officially dari NU, himbauan apa segala macam. Itu dalam waktu 6 bulan followernya itu sudah sampai 2 juta. Wow. Ya. 6 bulan 2 juta. 6 bulan 2 juta. Ya. Jadi sekarang kita nggak tahu ya. Kan ini kan bergantung juga, kalau nggak aktif siapa kan juga stuck dia. Iya. Meskipun sudah 2 juta, penambahannya pasti konservatif sekali kan. Ya. Nah, kemudian ini Mas Aan, sebetulnya yang paling bersejarah itu adalah ketika saya mengajak diskusi rapat teman-teman Lajisnu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqah NU. Iya. Ya. Jadi waktu 2015 saya jadi Sekjen NU, itu saya ajak rapat teman-teman Lajisnu. Nah, saya tanya, berapa pengumpulan dana Lajisnu dalam setahun kemarin itu? Ya. Yang saya kaget, angkanya cuma 500 juta. Ya, mungkin saja kalau diakumulasikan ada sekian miliar atau ratus miliar, tidak tercatat ataupun mungkin di masing-masing di daerah gitu ya. Tapi saya sampaikan lalu kepada teman-teman, udah sekarang begini, sekarang kita harus mengubah mindset kita. Sekarang kita nggak usah lagi kirim brosur ajakan zakat infak ke masjid-masjid. Kan biasanya kalau habis sholat Jumat, ingat nggak? Ya. Ada yang bagi-bagi itu, ya kan? Nah, kadang-kadang kita ya baca sepintas terus dibuang gitu, ya. Atau dilipet-lipet, dibikin pesawat terbang gitu. Nah, saya sampaikan karena cetak brosurnya perlu duit, ngirim orangnya perlu bensin. Nah, itu masih costly loh saya bilang. Terus sekarang kita hire aja anak milenial. Mereka yang bisa konten kreator, bisa grafis, videografis, infografis, 2-3 orang aja. Kita waktu itu saya sampaikan, gaji 3 juta udah lumayan buat mereka itu. Ya. Nah, lalu buka aja akun Instagram, di Twitter, di YouTube, Facebook. Jangan khawatir followernya sedikit. Kenapa? Karena sosmed itu bukan follower, tapi engagementnya. Iya, benar. Bayangin aja coba sekarang. Kita ini kan sudah tumbuh masyarakat yang disebut dengan citizen jurnalis. Ya. Kan dulu yang namanya jurnalis itu kan teman-teman pewarta. Saya juga aktivis pers mahasiswa. Jadi saya mengikuti kan. Pemretnya Kampus Merdeka. Iya, Tabloid Merdeka dulu ya. Banyak teman-teman saya yang di redaktur senior yang di beberapa media mainstream ya. Saya juga penulis kan. Ya. Nah, jadi saya sampaikan, coba bayangkan, sekarang ada ibu-ibu followernya mungkin cuma 3 follower, tapi karena dia mengunggah berita yang sensasional. Itu engagementnya bisa puluhan juta loh, ya kan? Benar. Ya, contoh yang paling mutakhir sekarang si Bima tuh, mahasiswa yang di Australia, Lampung, yang mengkritisi tentang infrastruktur di Lampung, gitu kan. Mungkin followernya dia di Instagram atau di platformnya dia mungkin 1.000, 2.000. Tapi dia mengunggah sesuatu yang menarik dan menjadi sesuatu yang hot gitu, itu saya kira udah puluhan juta mungkin sekarang. Ya. Algoritmanya udah berjalan, udah puluhan juta. Bang, saya hold dulu di situ. Mumpung ngomongin itu yang saya pengen minta pandangan Bang Helmy soal substansi kasusnya Bima itu, karena ini sedang ramai. Ya. Abang punya saran apa? Karena di sana PKB juga Wagub Lampung juga orang PKB. Betul.
orang PKB. Mungkin Abang punya masukan atau Ya. arahan untuk bagaimana seharusnya pemerintah daerah, bahkan mungkin juga pemerintah di seluruh Indonesia menyikapi, karena ini kayaknya tren yang bakal terus terjadi gitu. Ya. Kritik-kritik melalui media sosial ini, Ya. tapi kemudian Ya. direspons dengan cara yang kurang tepat. Ada pendapat soal itu? Saya kira sih udah nggak zamannya kalau pejabat itu merespon kritik masyarakat itu dengan dengan balasan yang sifatnya represif gitu ya, ancaman misalnya. Saya kira udah nggak zamannya. Kan makanya Wakil Gubernur Mbak Nuni kan sudah menyampaikan, datangi keluarganya, berikan kepastian bahwa aman, tidak ada masalah apa-apa. Ya. Nah, saya lihat beberapa kepala daerah ya, mereka sudah punya kesadaran media di sosmed itu. Bahkan dia live, saya lihat ada beberapa wali kota, kabupaten, bupati-bupati live ya, menggunakan Instagramnya dia. Saya sedang keliling nih, ngecek lokasi mana yang rusak. Anda silakan DM, berikan komen di sini, lokasi mana yang rusak, saya akan datang. Itu live on the road loh ya itu. Ya. Jadi saya lihat, saya ngikut itu. Begitu ada yang rusak di mana, dia datangi. Itu dia telepon kepala PU-nya, ini tolong perbaiki, bla 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 bla. Nah, saya kira sekarang udah ke arah sana ya. Dan polisi juga kan sekarang memang sudah harus cepat tanggap ya dengan informasi-informasi itu. Karena pasti kan berujungnya kan kalau ada bullying, harus ada penyebaran fitnah atau menebar kebencian, perbuatan tidak menyenangkan itu kan pasti harus ada penegakan hukum ya. Dan kita semua tahu kan, orang yang awalnya sok gagah, tiba-tiba akhirnya mohon maaf gitu kan. Itu sering. Jadi meskipun saya juga saya menyampaikan terima kasih kepada seorang Bima ya, mahasiswa kita di Australia yang memberikan kritikan ya. Bahkan kalau bisa dengan data lebih bagus lagi tentunya ya. Tapi ya saran saya tentu tidak mengeluarkan kata-kata yang jorok atau kata-kata yang tidak pas lah. Karena kan yang mendengarkan ini kan bisa jadi anak-anak ya. Karena di algoritma itu mungkin nyangkut di orang tua yang anaknya sedang melihat itu. Ada kata-kata kebun binatang gitu kan kurang pantas. Tapi prinsipnya saya kira apa yang disampaikan itu menjadi kritik yang bangun. Nah, kembali ke Lajisnu itu dari 500 juta tahun 2015 saya sampaikan udah buka platform di Instagram segala macam. Itu 2018 ya, 3 tahun itu tembus ke angka 200 miliar. Wow. Iya, dan dari 500 juta ke 200 miliar. Wow. Dan bahkan di Muktamar NU kemarin di Lampung itu kita laporan itu sudah akumulasinya di 1,5 triliun pengumpulan lembaga zakat. Jadi itu memang revolusi, revolusi di dunia sosial media. Itu bersejarah sekali. Ya karena kan kalau kita mengajak warga untuk berinfak, bersedekah menggunakan brosur, jangkauannya hanya jumlah brosur itu dan yang membacanya kan itu. Kalau saya punya brosur 1.000, ya saya sebar 1.000, itu paling membaca mungkin sekitar 30%, 300 orang. 300 orang itu yang mau nyumbang mungkin cuma tinggal 50 orang. Ya kan? Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah Bang Helmy ini, terutama di NU sudah memberikan banyak disrupsi yang membuat NU menjadi lebih modern. Sudah modern tapi lebih ke pasca modern ya. Masuk ke dunia digital, beradaptasi dengan dunia-dunia itu, dan hasilnya terlihat sangat revolusioner. Bahkan dulu kita punya iKartanu ya, jadi keanggotaan itu menggunakan aplikasi ya, itu sudah followernya sudah 1,2 juta. Ya. Jadi warga NU dimanapun itu mereka baca Quran, arah kiblat, baca wirid, sholawat, tahlil dan seterusnya itu hanya di genggaman saja. Ya. Nah, saya nggak tahu sekarang kayaknya nggak diteruskan. Ya. Dan bisnis
Dalam titik seperti itu kan banyak bakar duitnya kan sebetulnya. Ya. Ya, teman-teman tahu lah. Ya, jadi sebetulnya ketika kita bangun e-Kartano itu juga banyak keluar duitnya. Karena belum make money istilahnya ya. Jadi Benar. meskipun kalau kita lihat, coba lihat banyak aplikasi-aplikasi itu kan juga mereka banyak burning kan. Benar. Mereka biasanya hidup dari iklan dan seterusnya. Ya memang harus tahan nafas panjang kalau mau seperti itu. Nah kalau kayak e-Kartano NU kan memang karena visinya perjuangan, ya kita semua ikut membantu lah gitu. Nah, saya kalau boleh kritik ya sayang sekali ini nggak diteruskan. Ya. Karena kalau kita malam Jumat itu di dashboard itu kan kita bisa lihat ya. Dashboard kita kalau malam Jumat itu, wah itu trafficnya tinggi sekali. Oh, ternyata banyak yang baca Yasin. Akun yang e-Kartano itu. Oh, e-Kartano. E-Kartano itu. Kalau kita lihat dashboardnya itu setiap malam Jumat itu trafficnya tinggi sekali. Berarti kan mereka pada saat itu mereka buka aplikasi ini untuk baca Yasin, baca tahlil. Ya. Iya benar. Nah jadi Mas An sudah berubah, ya, dunia sudah berubah. Bahkan saya punya teman dulu aktivis pers ya, dia juga mengembangkan majalah majalah style gitu, ya lifestyle di Jakarta. Waktu itu cukup besar sudah, ya. Dan waktu itu iklannya sudah banyak sekali. Terakhir ketemu saya, dia bilang ke saya nyesel loh, kenapa? Padahal saya sejak awal tahu dia bahwa milenial ini akan datang dan saya sudah siap-siap untuk menghentikan percetakan ini. Tapi karena saya terlalu santai, akhirnya saya terlambat juga. Jadi mesin cetaknya itu sekarang banyak yang nganggur dan ya kolaps. Ini kan sudah era paperless. Makanya suara NTB udah bener bikin semuanya dibuat platform digital itu sudah bener. Kecuali trennya berbalik lagi ya, kita nggak tahu ya. Pada zaman tertentu kan mungkin aja kan kembali lagi ke dunia cetak mungkin ya. Ada masa-masa seperti itu kan. Ya. Nah, saya kan suka musik ya, suka audio ya. Kan sekarang lagi tren perkembangan audio musik kita itu kembali ke analog. Ya. Jadi piringan, memutar ya menggunakan piringan hitam, menggunakan reel, pita. Ya. Baik itu yang open reel, yang pita yang besar itu, ataupun yang menggunakan tape deck kaset itu. Ya. Kan ada tren juga sekarang ke situ. Tapi mungkin trennya minor ya, bukan arus besar ya. Arus besar mungkin tetap bergerak maju. Lumayan sebetulnya udah lumayan. Generasi milenial. Itu pelakunya milenial atau Gen Z? Milenial juga, milenial. Malah milenial kebanyakan. Iya. Karena saya hobi hunting dulu vinil itu, piringan hitam. Sekarang anak milenial. Iya. Tentu genre musiknya beda. Jadi saya lihat mungkin aja itu kita nggak pernah tahu itu akan balik lagi ke situ atau enggak. Tapi paling enggak tren hari ini sudah berubah. Mungkin mirip-mirip motor tua gitu kan? Ya betul. Nah, saya cerita lagi tadi soal milenial itu akhirnya teman-teman UMKM di Lombok ini. Dulu pernah saya ajak, saya latih untuk mereka masuk ke online shop. Waktu itu saya panggil Shopee tuh. Wow. Ya, saya panggil teman Shopee untuk pendampingan. Ya, karena kita yang marketplace yang besar kan itu waktu itu ya. Saya ajak ke sini, ada 100 anak-anak muda UMKM. Ya. Itu dilatih, sederhana loh. Hanya dibuatkan ini aja. Akun. Studio box, mini studio box itu. Ya. Jadi ya kardus gitu. Ada lampu-lampu. Ini produknya, misalnya kopi ya, taruh di situ, foto menggunakan handphone. Nah, saya kan juga hobi saya ini banyak. Saya juga hobi fotografi. Ya. Benar. Jadi fotografi itu kan kuncinya pada pencahayaan. Ya. Nah, namanya juga fotografos itu kan juga melukis cahaya kan. Ya. Nah, jadi udah benar mereka menggunakan studio box. Ya. Meskipun handphonenya biasa saja, resolusi rendah. Tapi kalau pencahayaannya bagus kan jadi bagus. Karena
menjual sesuatu itu berawal dari ketertarikan visual dulu. Betul. Nah, maka kalau visualnya itu resolusi gambarnya itu rendah, orang pasti wah ini kayaknya abal-abal tokonya gitu kan. Tapi kalau serius gitu, wah ini kayaknya tokonya ini apa namanya terpercaya ini. Ya. Nah itu teman-teman UMKM Lombok yang saya ajak. Oh mereka surprise ya, karena apa? Pertama banyak yang belum punya akun di Shopee, ya. Baik itu reseller maupun dia sebagai seller, sebagai penjual. Ya. Nah, kemudian banyak yang nggak tahu bagaimana cara fotografi yang baik, gitu kan. Ya. Nah, setelah ikut pelatihan, itu 3-4 bulan setelahnya saya cek kepada teman-teman itu luar biasa loh. Ya pasti akan luar biasa, karena gini, kalau dia misalnya buat kue kering misalnya ya, di Darmada misalnya, kan yang beli kan hanya di kampung itu saja. Betul. Begitu dia buka di online shop, sudah ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta. Wow. Kan kadang-kadang kita kalau beli barang juga nggak pernah, jarang cek kita dari mana kan ya. Pokoknya asal ini aja gitu ya. Yang penting pengiriman 3 hari 4 hari oke lah gitu. Nah, jadi mereka sekarang sudah dikenalkan dengan ini, ya. Kemudian menjadi sesuatu yang sangat berarti. Ya. Nah, maka di dunia sosmed ini sebetulnya sudah nggak ada alasan lagi. Kita nggak punya modal, ya, nggak punya duit, kita nggak punya warung, kita nggak punya toko. Karena sekarang menjual ini semua cukup dari kamera aja kan sekarang. Iya kan? Ya. Nah, jadi saya senang sekali ini di Suara NTB ini punya kesadaran, ya. Dan bahkan para aktivisnya sudah punya banyak juga media tempat lain ya. Karena ini masa depan. Ya. Memang 4-5 tahun yang lalu pengguna gadget di Lombok itu masih di bawah 20% ya. Tapi sekarang kan pasti kenaikannya luar biasa. Ya. Dan saya sebagai politisi ya media komunikasi yang paling efektif ya Suara NTB ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ini apresiasinya berharga sekali nih Bang. Nah sekarang mungkin ini terakhir ya, Bang Helmy ini kayaknya sebagai politisi, sebagai aktivis, sebagai ya banyak bidang yang digeluti gitu, digemari, sudah mencapai banyak hal besar, mencatatkan banyak hal besar. Fase sekarang mungkin, bahkan sekarang sebenarnya kalau untuk dunia politik masih sangat muda, umurnya 50. Ya. 50 ya, belum 51 ya? Atau 51? Ya, 72, 51 ya. 51, benar. Ya, Agustus nanti 51. Sudah anggota DPR 3 periode. 3 periode. Menteri 1 periode. 1 periode. Terus Sekjen PBNU. Nah ini kayaknya belum mentok ini. Sekjen PBNU. Mungkin kalau Sekjen, tadi perubahannya kalau Sekjen bisa membawa perubahan yang sangat besar di digitalisasi NU, kayaknya kalau jadi ketumnya... Oh enggak, kalau saya kan maksimal itu tetap jadi santri. Maksimal itu sudah. Ya, jadi kalau level makom di ketua PBNU itu harus benar-benar kiai. Oh, iya. Nah, makanya saya sebetulnya kalau ada beberapa orang manggil saya kiai itu saya menampik, jangan panggil kiai lah, panggil nama aja atau panggil mas atau pak gitu aja. Ya. Kalau makom di situ harus kiai. Kiai ya. Saya nggak akan pernah mau lah. Ya. Bukan itu kan kalau nggak akan pernah mau kan GR banget, memang ada yang milih gitu ya. Tapi saya tidak akan pernah punya pikiran ke arah sana ya. Ke arah sana. Ya. Dan tapi apa yang itu kan jabatan khidmat. Saya ketika jadi Sekjen NU juga diminta kan. Ya, bukan saya meminta. Bahkan waktu itu saya sempat menolak. Saya kayaknya bukan makomnya jadi Sekjen NU, itu kan jabatan yang sangat terhormat buat saya. Tapi karena waktu itu beberapa kiai menyampaikan kita sudah memilih Anda untuk ini, ya sudah saya ikut aja. Itu ya kecelakaan buat saya itu, karena kecelakaan itu maksudnya itu terlalu terhormat itu untuk ukuran saya gitu. Ya. Ya.
harusnya saya ini ya maksimal jadi ketua atau sekretaris NU cabang lah. Kayaknya terlalu serius ini. Ya. Bukan apa basa-basi, enggak serius. Benar. Makanya ketika saya jadi sekjen NU, saya pokoknya kan kalau pengelolaan organisasi itu kan ada ada pekerjaan yang bersifat luar ke dalam ya. Ya. Nah, saya lebih banyak ke dalam aja untuk penataan organisasi. Ya. Dan itu back office itu ya. Jadi saya lebih ke dalam dan saya tadi itu yang saya sampaikan. Ya, Lajisnu tadi, terus netizen NU kita juga buat segala macam. Ya alhamdulillah sekarang sudah terbangun ya masyarakat netizen NU yang luar biasa. Tapi kalau secara pribadi, personal gitu, apa yang masih ingin dicapai gitu? Atau rencana terdekat gitu? Ya begini sih, saya bersyukur karena Allah memberikan banyak kedudukan yang sangat terhormat untuk saya itu. Jadi artinya semua pencapaian politik yang sudah saya terima itu sudah melampaui dari cita-cita saya. Ya. Misalnya ya ketika saya SD itu kan kalau tanya mau jadi apa, insinyur pembangunan gitu kan. Nah kan kalau udah jadi menteri kan udah melewati itu udah jadi sekjen NU udah melewati semua itu kan. Jadi saya juga nggak ini ya, apa yang mengalir aja lah artinya. Sekarang ada tuntutan untuk jadi DPR RI kembali, ya saya ikuti gitu aja. Masih lewat NTB? Masih lewat NTB ya. Alhamdulillah. Ya berarti kita masih bakal panjang silaturahminya. Ya, insya Allah. Saya kira sejauh memang partai masih berikan mandat kepada saya untuk maju di sini, ya saya akan ikut. Ya. Berarti ada pesan Bang ke masyarakat NTB spesifik, apa yang ingin disampaikan? Ya, kita harus bangga menjadi warga masyarakat NTB, ya. Karena kita punya kekhasan ini seperti mutiara, ya. Seperti mutiara di tengah yang lain sudah lagi nggak jadi mutiara. Ya. Apa mutiara-mutiara yang saya sebut tadi itu? Kita ini di Lombok tinggal di pulau yang saya sebut sebagai Pulau Gurilaps. Karena di Lombok ini kita, di NTB ini ya, kita punya gunung, punya rimba, punya laut, punya pantai, punya sungai. Gurilaps. Gunung, rimba, hutan, laut, pantai, sungai. Lengkap itu. Lengkap. Orang menggambarkan tentang keindahan alam itu biasanya hanya punya gunung, nggak punya pantai. Hanya punya pantai, nggak punya gunung. Ya. Ada nggak punya laut. Ya. Ada nggak punya sungai. Nah, kita ini semuanya ada. Ya. Dan saya kalau berkunjung ke beberapa belusukan ya, sering ketemu ada bule-bule itu dari Australia, ada yang tinggal sudah 15 tahun di sini. Saya kalau tanya, Anda nggak mau pulang? Enggak, ini sudah kampung halaman saya katanya. Ya. Jadi orang luar aja luar biasa loh, mereka menikmati Lombok itu luar biasa. Makanya saya sering ledek teman-teman yang PKB ini dari Lombok ini. Kamu nih aneh ya sih, Bang. Kenapa? Bayanganmu tentang keindahan itu kalau lihat gedung-gedung tinggi di Jakarta. Dia bilang, teman-teman Jakarta ini justru lihat Lombok ini surga loh, benar-benar surga. Ya. Pantainya putih, ya. Benar-benar nikmat di sini ini. Apalagi ya kita yang Muslim, lihat masyarakat yang sangat agamis itu kan menjadi kekhasan yang luar biasa. Nah, jadi pesan saya kepada masyarakat NTB, ya kita banggalah. Karena dengan bangga itu jadi spirit kita untuk maju. Ya. Syukur juga ya. Nah terakhir saya kira ya,
Jadi sebetulnya salah satu motivasi saya untuk menjadi caleg DPR RI dari Dapil NTB itu juga ketika saya jadi menteri itu, dulu indeks pembangunan manusia NTB itu kan nomor 3 dari belakang. Ya. Setelah Papua Barat itu ya. Nah, padahal di sini sumber daya alamnya melimpah dan luar biasa. Apa yang menyebabkan IPM NTB ini tertinggal? Itu ternyata dari pendidikan. Kan IPM itu kan ada 3 indeks penguatnya itu ya, pembentuknya. Pertama itu dari pendidikan, rata-rata usia lama sekolah. Ya. Kemudian dari kesehatan, ya. Ini dilihat dari angka harapan hidup, AHH, dan angka kematian ibu melahirkan. Waktu itu masih tinggi. Dan yang ketiga ini dari ekonomi, dihitung dari pendapatan per kapita masyarakat. Ya. Nah, yang paling rendah itu dari pendidikan. Ya. Jadi ketika itu, maka saya waktu di komisi periode yang pertama dari dapil sini, saya ambil komisi 10 waktu itu, pendidikan. Karena saya waktu itu bawa puluhan ribu, bahkan ratusan ribu program beasiswa PIP, juga untuk KIP, untuk kuliah anak-anak itu ya. BOS itu luar biasa. Harapan saya ya memang IPM-nya ini sudah secara signifikan ini maju lah ya. Dan saya lihat perkembangannya sekarang udah lumayan bagus. Udah paling enggak tidak 5 dari bawah lah udah. Ya. Jadi tuh mudah-mudahan keberadaan saya selaku wakil rakyat dari NTB ini memberikan manfaat. Baik, begitu dialog kita siang ini dengan Bang Helmy Faisal Zaini, tokoh yang sangat inspiratif, hidupnya sudah banyak berkontribusi untuk masyarakat di berbagai bidang dan saat ini sedang berkhidmat sebagai anggota DPR RI dari Dapil NTB 2. Ya, mudah-mudahan kita masih panjang umur. Amin. Sehat semuanya. Kita sehat selalu dan bisa bertemu lagi di lain waktu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.